Oke, dalam kitab Yohanes pasal yang ke-20 ayatnya yang ketiga sampai ayat yang ke-7 dikatakan begini. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur, keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ayat yang kelima, ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Ayat yang keenam, maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Pada saat malam hari ini, pada saat kesempatan yang indah ini, saya akan berbicara mengenai belum selesai. Dalam kitab Yohanes pasal yang ke-20 di sini diceritakan ketika Yesus bangkit, Maria Magdalena dan teman-temannya pergi ke kubur, tapi kubur itu kosong, tidak tahu bersama, sehingga dia kembali dan menyusul yang datang, yaitu Petrus dan teman-temannya. Nah, di sini ada hal yang luar biasa. Saya mau katakan bahwa ada sebuah fenomena terjadi di sini. Ketika Petrus sampai ke dalam kubur, kubur tersebut sudah kosong. Dan di dalam ayatnya yang ke-6, di situ dikatakan begini. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Nah, di sini ada satu hal yang luar biasa yang harus kita pelajari dari Yesus. Ketika dia bangkit atau ketika dia bangun, di sini dikatakan, Alkitab mengatakan bahwa kain pelu itu sudah tergulung rapi. Nah, ini yang sangat fenomenal yang harus kita pelajari dari sosok Yesus, di mana ketika dia bangun, ketika dia bangkit, itu kain pelu itu dia sudah lipat rapi. Ketika kita waktu masih di sekolah dulu, di sekolah Alkitab, ketika bangun pagi pasti kita langsung menyimpan tempat tidur, pasti sangat rapi lah. Tapi apakah sekarang masih sama seperti dulu? Atau mungkin ada yang sudah jadi gembala besar, mungkin sudah pengerja yang bantu lipat. Nah, di sini kita harus meneladani Yesus ya. Ketika dia bangun, dia langsung rapi-rapikan tempat tidur. Luar biasa Tuhan Yesus. Nah, di sini ada dua hal yang saya mau soroti, yaitu ada dua jenis kain di sini. Ada kain pelu, ada kain kapan. Kalau ada yang belum tahu kain pelu itu, saya pelajari dalam bahasa Greek itu kain pelu itu biasa dikatakan lengso, yang artinya adalah sapu tangan. Kalau orang Manado tahu itu lengso itu apa. Nah, di sini kain pelu itu atau lengso atau sapu tangan ini, dia berfungsi menutupi wajah. Ketika Yesus dikuburkan, ketika Yesus mati, kain pelu ini dia menutupi wajah Yesus. Nah, sedangkan kain kapan, dia menutupi tubuh Yesus. Dan dalam kitab Korintus, dalam 1 Korintus itu kita banyak mempelajari bahwa kita ini jemaat Tuhan ini adalah tubuh Kristus. Jadi di sini kita melihat bahwa kain kapan ini menggambarkan tubuh Kristus, yaitu kita atau saya dan saudara sendiri. Nah, kenapa di sini ketika Petrus masuk dikatakan bahwa kain pelu atau sapu tangan tersebut sudah tergulung rapi atau sudah terlipat rapi, sedangkan kain kapan masih terletak di tanah. Itu menggambarkan bahwa tugas Yesus itu sudah selesai. Salah satu perkataan Yesus di kayu salib, dia berkata bahwa tetelestai, artinya sudah selesai. Sehingga kain pelu atau kain sapu tangan tersebut sudah dilipat bagus, karena sapu tangan ini menutupi kepala dan Yesus sebagai kepala dari tubuh ini, sehingga pekerjaan Yesus di bumi ini sudah selesai. Nah, kenapa kain kapan itu belum terlipat sedangkan masih tergeletak di tanah? Karena tugas saya dan saudara belum selesai. Ini poin terpenting. Kenapa kain kapan tidak digulung? Kenapa Yesus tidak lipat? Bukan berarti Yesus tidak bisa, tapi ini menggambarkan bahwa tugas saya dan saudara belum selesai. Makanya judul khotbah saya pada hari ini, saya akan berbicara mengenai belum selesai. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, apa yang belum selesai? Dan kita tahu bersama bahwa tugas dan tanggung jawab yang kita pikul ini bukan tugas yang ringan, ini tugas yang sangat berat. Dalam Injil Matius pasal yang terakhir dikatakan begini. Injil Matius pasal yang terakhir, pasal 28 ayat yang ke-19 dikatakan begini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku
Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini tugas kita, ini yang menjadi tugas saya dan saudara. Tugas Yesus sudah selesai, tapi tugas saya dan saudara belum selesai. Dan tugas ini tidak ringan, ini tugas yang berat. Di mana Tuhan berkata bahwa pergilah jadikan semua bangsa muridku. Ini tugas yang sangat berat. Kita sendiri tidak mampu melakukannya tanpa kuasa Tuhan. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi 3 hal. Bagaimana agar supaya kita kuat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita. Nah, poin yang pertama yang saya akan bagi yaitu kita membuka dalam kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasalnya yang ke-12. Kitab Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama. Bagaimana agar kita kuat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita? Ibrani 12 ayat pertama berkata begini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Jadi poin pertama yang kita harus pegang yaitu bahwa kita memiliki banyak saksi. Alkitab mencatat dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa kita memiliki banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Saksi apa itu saudara? Dalam Ibrani 11 mencatat bahwa saksi-saksi iman itu ada begitu banyak saksi yang mengelilingi kita. Ketika dulu saya pernah bermain bola, waktu permainan bola itu ada 2 babak. Babak pertama, babak kedua. Ketika saya bertanding di babak pertama itu saya masih sangat kuat untuk bertanding. Tapi ketika di babak kedua itu saya sudah sangat lemas, saya sudah tidak mampu untuk bertanding. Tapi apa yang terjadi ketika saya mengangkat kepala, saya melihat ke kiri kanan ada begitu banyak penonton yang menyoraki, ayo Eri kamu bisa, ayo Eri kamu terus, kamu pasti bisa. Ketika saya melihat mereka, dengan sendirinya saya mendapatkan kekuatan tambahan, saya mendapatkan kekuatan yang baru untuk saya bertanding lagi menyelesaikan pertandingan. Nah ini yang terjadi yang Ibrani ingin kita pelajari, bahwa kita memiliki banyak saksi. Ketika kita sedang berlomba, ketika kita sedang melakukan tugas, ketika kita sedang dalam kelelahan, kita sudah tidak tahu berbuat apa, ada banyak saksi yang menyemangati kita. Ketika kita tidak tahu arah tujuan harus kemana, ada saksi yang menjadi contoh kita. Ingat Abraham, ketika ditarik Tuhan dari Ur Kasdim, Tuhan tarik dia keluar dari Ur Kasdim, dan dia diutus pergi ke negeri yang dia tidak tahu harus kemana. Tidak ada arah tujuan. Tapi kita tahu keberhasilan seorang Abraham. Ketika kita mengalami masalah yang luar biasa, mengalami kesusahan, mengalami beban yang sangat luar biasa, Ayub menjadi saksi kita. Kita tahu bersama bahwa Ayub punya masalah yang luar biasa yang dihadapi. Dia menjadi saksi kita. Amin. Ada begitu banyak sekali saksi. Ketika kita dihina, ketika kita dijelekan, difitnah, Daniel bisa menjadi saksi buat kita semua. Kita tahu bersama bahwa Daniel ketika dia difitnah, dia begini sampai dia harus masuk ke dalam gua singa. Pembelaan Tuhan nyata dalam kehidupan Daniel. Bahkan yang luar biasa terjadi pada Sadrak, Mesach, dan Abednego. Ketika kita mungkin disuruh sangkal Tuhan, ayo menyangkal Yesus begini, kita boleh menjadi Sadrak, Mesach, dan Abednego boleh menjadi saksi buat kita. Di mana ketika mereka disuruh untuk menyembah patung, mereka berkata bahwa sekalipun Tuhan tidak menolong kami tidak akan menyembah patung yang Raja dirikan. Luar biasa yang dilakukan oleh seorang Sadrak, Mesach, dan Abednego. Bahkan Yesus sendiri menjadi saksi buat kita. Jadi ketika kita bertanding, ketika kita kita sedang berlomba, waktu kita berlari, ketika kita sudah tidak mampu atau kita sudah kelelahan, kecapean, angkat kepala sedikit. Kita lihat di bangku penonton, di sana ada berdiri seorang Ayub, ada berdiri seorang Daniel, ada begitu banyak saksi yang sedang menyemangati kita. Dia berkata, Novel, ayo, kamu pasti bisa, semangat. Ayo Oktav, terus melayani Tuhan, kamu pasti bisa. Ayo Anaminat, ayo Kakak Esther, kamu pasti bisa. Ada begitu banyak saksi yang memberikan kita semangat, sehingga kita bisa kuat untuk melayani Tuhan. Jadi bagaimana agar kita kuat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab? Yang pertama, ingat kita memiliki banyak saksi. Poin yang kedua, kita masih di dalam Ibrani yang ke-12. Ibrani 12 ayat yang pertama dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Poin yang kedua yaitu kita tanggalkan beban dan dosa. Ini sangat berbahaya. Kalau kita punya beban, kita punya dosa, hal ini membuat kita tetap berada pada level yang namanya belum selesai.
Karena beban dan dosa ini membelenggu kita sehingga kita tidak bisa naik ke level bahkan sampai kepada titik yang namanya yang seperti Yesus alami, yaitu sudah selesai. Beban dan dosa ini membuat kita tetap ada di dalam namanya level belum selesai. Kita buka dalam kitab Keluaran pasalnya yang ketiga. Dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga ayatnya yang kelima, di sini kisah di mana seorang Nabi Musa naik di atas gunung Tuhan, gunung Horeb. Ayat yang kelima dikatakan begini. Lalu ayat keempat, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Nah, ketika Musa mau menyimpang melihat melihat semak yang terbakar, tiba-tiba Tuhan berkata begini kepada Musa, 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 tanggalkanlah kasutmu. Kenapa tanggalkan kasut? Kita tahu bersama bahwa kasut yang Musa pakai adalah kasut dari Mesir. Ketika saudaranya di Mesir dianiaya oleh orang Mesir, dia membela saudaranya dan dia membunuh orang Mesir tersebut. Nah, ini kasut yang penuh dengan dosa, sehingga Tuhan berkata bahwa Musa, tanggalkan kasutmu, sebab tempat kamu berdiri adalah kudus. Nah, jadi di sini jelas Alkitab berkata bahwa agar supaya kita kuat menyelesaikan tugas, kita harus menanggalkan dosa. Dan kedua dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28 dikatakan begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, di sini jelas Tuhan berkata bahwa marilah kepadaku, hai yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi dosa itu kita harus tanggalkan, sedangkan beban itu kita serahkan sama Tuhan. Kita taruh sama Tuhan. Dalam Matius berkata bahwa marilah kepadaku, hai yang letih lesu dan berbeban berat. Nah, ini beban dan dosa ini harus kita tanggalkan, saudara. Saya ingat lagu ciptaan Om Yoyo di angkatan 25 berkata begini, ku letakkan bebanku di pinggir sungainya, di pinggir sungainya. Jadi kita bukan serahkan kepada Tuhan, tapi kita hanya taruh di pinggir sungainya Tuhan. Di sini juga Tuhan tidak mau ambil beban kita, tapi Tuhan berkata bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Tuhan tidak jaminkan bahwa beban kita akan hilang, beban kita akan Tuhan cabut, tidak. Tapi Tuhan berjanji bahwa dia akan memberikan kelegaan. Kelegaan seperti apa yang Tuhan berikan? Dalam Keluaran 14 ayat 14 berkata begini, Allah akan berperang ganti kamu dan kamu akan diam saja. Jadi kita nggak perlu buat apa-apa, Tuhan yang akan berperang. Itu kelegaan yang Tuhan berikan. Jadi kita hanya perlu rileks, santai saja. Jadi bagaimana agar kita kuat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab? Yang pertama yaitu, ingat kita memiliki banyak saksi, dan yang kedua, kita harus menanggalkan beban dan dosa kita. Nah, poin yang ketiga, bagaimana agar kita kuat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab? Kita kembali lagi dalam kitab Ibrani, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama. Dalam Ibrani 12 yang pertama dikatakan begini, karena kita mempunyai banyak saksi bagian awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Poin yang ketiga yaitu, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Poin yang ketiga yang saya mau tekankan yaitu ketekunan. Yang pertama tadi, ada banyak saksi yang kita harus mengingat, ada banyak saksi yang selalu menyoraki kita. Yang kedua, kita harus menanggalkan beban dan dosa kita. Dan yang ketiga yaitu tekun. Ini kalau sudah berbicara tekun, pasti larinya ke satu sosok tokoh Alkitab yang sangat luar biasa, yaitu Ayub. Kita tahu bersama bahwa Ayub dia sangat, dalam Ayub pasal 2 yang ketiga dikatakan bahwa dia tekun pada kesalehannya. Nah, ini yang Tuhan mau. Bagaimana agar supaya kita bisa kuat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita? Yang ketiga, kita butuh ketekunan. Kita harus tekun sama Tuhan. Mungkin ada yang berpikir begini, aduh, terkadang ada beberapa orang mungkin mengeluh, wih, si A enak ya, si B enak ya, di kota besar mereka punya gereja yang besar, sedangkan kita ini di pedesaan. Mereka di kota yang besar punya gereja besar, punya jemaat yang banyak, kita di sini jemaat cuma 2-3 orang. Sudah begitu di sana perpuluhannya banyak, di sini perpuluhan persembahan aja susah, apalagi perpuluhan, mau makan susah.
Nah ini yang salah saudara. Tuhan maunya kita itu tekun. Goal terbesar ketika kita melayani Tuhan bukan ketika kita memiliki jiwa yang banyak. Tetapi goal terbesar ketika kita melayani Tuhan, ketika jiwa-jiwa yang kita gembalakan, yang Tuhan percaya kepada kita, mengalami pertumbuhan dalam Kristus. Itu goal terbesar. Bukan mau cari jiwa banyak. Memang Tuhan menyuruh kita bahwa pergilah jadikan semua bangsa muridku. Tapi yang terpenting, kita harus jemaat yang sudah ada Tuhan percayakan kepada kita, itu yang harus kita bawa mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ketika Rasul Paulus di dalam penjara, apa yang dia lakukan? Dia selalu mengingat jemaat yang ada di Tesalonika, jemaat di Efesus, jemaat di Filipi. Dia selalu mengingat mereka. Kenapa? Karena dia mementingkan pertumbuhan dari jemaat tersebut. Bukan dari perkembangan harus banyak, pertumbuhan. Ketika jemaat bertumbuh, maka perkembangan akan terjadi. Jadi bagaimana agar kita kuat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita? Poin yang pertama itu ingat, ada begitu banyak saksi. Yang kedua, kita harus menanggalkan beban dan dosa. Dan yang ketiga, kita harus tetap tekun di dalam Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan, saya kembalikan kepada host. Amin.